salah satu hadis yang mungkin jarang terbahas, untuk menunjukkan kita sudah berada di penghujung, kata Rasulullah, tanda kiamat iaitu merebaknya perdagangan. Maksudnya orang semuanya fikir bisnis, apapun urusan bisnis. Dan yang lebih hebatnya lagi perkataan Nabi, kata Rasulullah, nanti di ujung zaman ini, selain merebak perdagangan, isteri-isteri tu'inu zawjaha, isteri-isteri akan menolong suaminya untuk berdagang. Itu ciri segera datang kiamat. Cuba Bapak lihat hari ini, Masya Allah, isteri-isteri berjuang untuk semua bekerja. Entahkah dia menolong suami atau tidak, yang penting dia kerja. Hari ini semua sudah perempuan turun ke jalan, perempuan turun ke kantor-kantor. Dulu mana ada? Masa Nabi mana ada perempuan kerja? Semua duduk di rumah menunggu rezeki dari suaminya. Jadi mereka betul-betul istri yang berada di rumah, surga ada di bawah tapak kaki suaminya. Rumahnya adalah surganya. Dan zaman ini berubah. Perempuan keluar rumah. Dan hebatnya, kadang-kadang di lembaga-lembaga banyak perempuan daripada laki-laki. Cuba Bapak masuk ke SD, coba lihat, banyak guru perempuan apa banyak guru laki-laki? Banyak guru perempuan. Cuba masuk ke SMP, SMA, lembaga-lembaga. Jadi ini menunjukkan kiamat segera datang. Maka segeralah berbenah diri, rubahlah gaya hidup, hiduplah dengan Al-Quran. InsyaAllah selamat. Kemudian yang terakhir, fadilah yang terakhir, yaitu siapa yang suka mengkhatamkan Quran, dia telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Dia telah membuktikan bahwa dia telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang merekomendasi semua ini. Dan itu muncul salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, qal qultu ya Rasulullah. Ibnu Umar bertanya, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran? Berapa hari sebaiknya aku mengkhatamkan Quran? Kata Rasulullah, akhtimhu fi syahrin. Kalau bisa, khatamkanlah dalam sebulan, kata Rasulullah. Sebulan sekali khatam, kata Rasulullah. Qultu inni utiqu afdal min zalik. Ya Rasulullah, aku mampu untuk membaca lebih daripada itu. Sanggup lebih daripada sebulan, aku sanggup. Kata Rasulullah, ikhtimhu fi ashrin. Kalau begitu, khatamkanlah dalam 20 hari. Qultu inni utiqu afdal min zalik. Ya Rasulullah, aku mampu membaca lebih daripada itu. Qal, Rasulullah menjawab lagi, ikhtimhu fi 15. Kalau begitu, khatamkanlah Quran dalam 15 hari. Qultu, lalu Abdullah bin Umar mengatakan lagi, aku masih sanggup lebih cepat daripada itu ya Rasulullah. Qal, Rasulullah berkata, ikhtimhu fi ashrin. Kalau begitu, khatamkanlah dalam 10 hari. Lalu dia mengatakan lagi, aku masih sanggup lebih cepat daripada itu ya Rasulullah. Qal, ikhtimhu fi 5. Maka khatamkanlah dalam 5 hari. Dia masih mengatakan, aku masih mampu lebih cepat daripada itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fama rakhasali, Allah tidak mengizinkan aku untuk memberitahukanmu kurang daripada 5 hari. Maksudnya, kalau bisa jangan di bawah 5 hari. Dalam hadis yang lain nanti akan disebutkan bahawa Al-Quran tidak baik kalau dikhatamkan di bawah 3 hari. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain, jadi dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah berkata, puasalah 3 hari dalam 1 bulan, kata Rasulullah. Nah, kemudian aku berkata, aku mampu lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Lalu beliau melarangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah Quran dalam sebulan. Aku berkata, aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, fiya salas. Dia berkata kepada aku, cukup 3 hari. Artinya jangan engkau khatamkan Quran di bawah 3 hari.
Kenapa begitu? Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, kenapa Rasulullah melarang khatam Quran kurang dari 3 hari? Maksudnya, jangan sampai 3 hari dah khatam. 3 hari dah khatam. Berarti 1 hari 10 juz kan begitu. Jangan sampai begitu kata Rasulullah. Kenapa? Dari Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'a al-Quran fi aqalli min 3. Tidak akan faqih maksudnya tidak akan faham orang yang baca Quran kurang daripada 3 hari. Artinya dia tidak akan faham apa yang dia baca, karena dia disibukkan mengejar bacaan huruf sehingga dia tidak sempat waktu untuk meneliti apa yang dia baca. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini semua berarti Rasulullah menuntun bahawa paling bagus itu baca Quran dalam sebulan sekali khatam. Sebulan sekali khatam. Sehingga muncullah metode yang mudah. Kalau mau sebulan sekali khatam, itu paling kurang kita per hari dalam setiap habis salat itu 2 lembar. 2 lembar berarti 4 halaman. Sedangkan 1 juz itu 20 halaman. Setiap habis solat baca apa? 2 lembar saja. 2 lembar saja. Setiap habis solat. Atau setiap sebelum solat. Khusus maghrib misal datang lebih cepat, bacalah 2 halaman sambil menunggu azan. 2 lembar, bukan 2 halaman. Berarti 4 halaman. Isya, habis Isya baca 2 lembar. Subuh begitu, zuhur begitu, asar begitu. Ini tidak melelahkan. Jadi ujung-ujungnya kita 1 hari sudah 1 juz. 1 hari sudah 1 juz. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Nah, nanti sakit. Ya, kalau sakit ya berarti disiasati saja. Nanti setelah sakit bacanya lebih cepat atau bagaimana siasatnya. Yang intinya usahakan 1 bulan 1 kali khatam. Saya sudah mengatakan bahawa tidak wajib menghafal Quran. Tapi bagi mereka yang menghafal, itu punya kelebihan dari Allah. Tapi Allah berikan kelebihan, walaupun enggak hafal, tapi suka baca. Suka baca. Jadi siapapun, apapun pekerjaan, selingilah pekerjaan dengan bacaan Quran. Ya. Kalau kita misal supir, seharusnya sambil nunggu penumpang, itu Quran yang kita pegang seharusnya. Cuma apa kita bilang, supir hari ini jangankan Quran, mesti semayang. Sudah pegang Quran. Misal kita kumpulkan supir, paling yang solat itu 10%. Ada yang soleh, tapi 10%. Yang lain tidak peduli. Solat saja sudah enggak, apalagi kita khatamkan Quran. Jadi, para tukang beca sambil nunggu penumpang baca Quran, yakinlah Quran datang, maka rezeki pun akan Allah berkahi. Jadi jemaah maka Allah itu kalau mau khatam sehari 1 juz, setiap kali solat 2 lembar atau 4 halaman. Ini tandai saja. Jangan lupa ditandai, Mak. Jadi jangan sampai 2 halaman kita enggak tandai. Waktu Isya kita baca lagi, ada saat belum dah baca. Pantasan kita enggak khatam-khatam. Jadi ada set-set. Itu halaman kita baca, tandai. Gunakan benang yang ada pada Quran. Nah, orang-orang yang terdahulu itu hidupnya memang dengan Quran. Generasi-generasi terdahulu hidup dengan Quran. Apalagi bulan Ramadan. Itu kalau bulan Ramadan, itu memang khusus untuk Quran. Tadi kan Rasulullah melarang untuk khatam Quran di bawah 3 hari. Kenapa kemudian ada riwayat yang menyebutkan dalam Ramadan, itu sampai imam-imam besar, itu mengkhatamkan sampai 60 kali. Dan itu riwayatnya riwayat-riwayat yang kuat. Dan bukan hanya seperti Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Quran berpuluh kali. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, itu disebutkan kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan itu mengkhatamkan 60 kali. Kemudian Imam Mujahid, salah satu dari golongan tabi'in, disebutkan dalam kitab Tibyan, kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailah. Imam Mujahid itu mengkhatamkan Quran dalam Ramadan setiap malam, Dan banyak contoh-contoh orang-orang saleh terdahulu, mereka mengejar-ngejar
untuk bisa mengkhatamkan Quran. Khusus Ramadan berbeza. Karena Ramadan itu syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Memang Ramadan itu malam siangnya malam khusus ibadah. Maka tidak mengapa untuk mengkhatamkan Quran berulang-ulang. Yang dimaksud dari jangan khatam Quran itu selain Ramadan. Jadi jangan sampai 3 hari kita sudah khatam. Tapi kita enggak tahu apa yang sedang kita baca. Sedangkan Quran diturunkan untuk ditadabburkan. Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadabburkan Al-Quran, kata Allah? Maka banyak orang yang khatam berulang-ulang tapi melakukan yang diharamkan Quran. Nah, ini akibat hanya membaca huruf tapi tidak mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya lebih utama daripada mengkhatamkannya berulang-ulang tapi melawan isi Al-Quran. Nah, jadi kalau begitu, Imam Nawawi mengambil kesimpulan dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau mengatakan begini, ini saya ringkas saja Pak dari bahasa beliau karena lumayan panjang. Kata beliau, kalau tipe orang yang dia selain baca banyak mentadabbur, belajar tafsirnya, mencoba untuk mengetahui, bagi tipe orang ini itu tidak mesti harus sebulan tamat karena dia dapat pahala dari menggali isinya. Itu para orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran isi Al-Quran, itu enggak mesti sebulan khatam. Dia boleh berbulan-bulan sekali khatam, tapi dia lebih banyak menggali isinya, baca lagi tafsir, kemudian dia termenung, duduk, menangis. Itu lebih baik, kata Imam Nawawi. Nah, tipe kedua iaitu para pendakwah. Para pendakwah yang disibukkan mendakwahkan umat. Maka tidak mengapa untuk memperlambat khatamannya. Kenapa? Jangan sampai terganggu dakwahnya. Jadi dia mendakwahkan umat agar mengenal agama, memperbaiki keadaan umat. Maka lanjutkan, kata Imam Nawawi. Tapi Quran itu menghiasi hidupnya di sela-sela dakwahnya. Tapi kalau kita bukan orang yang alim, yang sedang menggali ilmu Quran, dan juga kita tidak termasuk golongan yang suka mendakwahkan agama, artinya kita biasa-biasa saja. Nah, tipe ketiga inilah, kata Imam Nawawi, hendaknya memperbanyak baca Quran yang dimaksud oleh Nabi, iaitu sebulan khatam. Sebulan khatam. Nah, inilah kelebihan bagi mereka yang tidak termasuk ke dalam dua golongan tadi. Baik, sebagai informasi terakhir jemaah maka Allah, adakah sebuah ritual atau acara khusus ketika khataman? Kan begitu ceritanya. Karena banyak yang melakukan acara khataman Quran. Nah, adakah dalil yang menyebutkan itu? Dan ternyata ada salah satu hadis dari Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam Tabrani, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Hadis riwayat ini disahihkan oleh Syekh Husain Salim Ad-Darani, juga termasuk disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab Jami' Sahih Al-Azkar, iaitu tentang kisah Anas bin Malik. Jadi perawi hadis iaitu Ja'far bin Sulaiman An-Sabit berkata, anna Anas bin Malik, iaitu Anas bin Malik khadimnya Rasulullah, beliau umurnya panjang, kana iza khatamal Quran, Anas bin Malik ketika mengkhatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu wa waladahu fada'a lahum. Nah, ketika beliau mengkhatamkan Quran, beliau mengumpulkan keluarganya. Dia kumpulkan istrinya dan anak-anaknya. Dia kumpulkan istri dan anak-anaknya, lalu dia berdoa untuk mereka. Fada'a lahum. Jadi ketika beliau berada pada ayat-ayat terakhir, setelah beliau baca, beliau mendoakan keluarganya. Otomatis doa itu bersama dengan keluarga yang dikumpulkannya. Nah, hadis inilah yang kemudian menjadi sandaran bagi beberapa
pendapat imam-imam besar termasuk Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' jilid 2 halaman 168, beliau mengatakan perbuatan sahabat Anas bin Malik menunjukkan bahawa sunnah hukumnya atau mustahab hukumnya menghadiri majlis khataman Quran, untuk mendengarkan khataman Quran. Artinya bagi yang ingin dengar khataman tanpa mengkhatamkan, ya dia dapat pahala itu saja. Tapi kelompok yang mengkhatamkan, maka hari terakhir khataman ada sunnahnya untuk berkumpul mengkhatamkan. Lalu disambung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, beliau menyebutkan bahawa dari dasar itu maka dibolehkan ya, untuk melakukan sedikit rasa syukur, menunjukkan rasa syukur Allah masih berikan kekuatan mengkhatamkan, iaitu dengan cara membuat acara makan-makan. Dibolehkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi maksudnya acara makan-makan ini bukan pesta-pesta besar, ya. Jadi waktu habis khatam kemudian adalah sedikit makanan yang kita hidangkan, dan tidak mesti belukan, enggak mesti belukan. Karena kita kalau enggak belukan enggak sah khataman. Tidak begitu, itu kan tradisi. Artinya makan-makan itu sedekah kita. Allah masih memberikan kekuatan kita untuk mengkhatamkan. Jadi paling kurang dengan keluarga. Setelah khatam panggil keluarga, di situ sedikit ada makanan, apakah Indomie kok bisa Indomie pula pilihannya. Apalah yang enak-enak lah, yang penyen itu apa sajalah. Makanlah bersama, dibolehkan. Karena ada beberapa acara makan yang memang disunnahkan. Kalau walimah itu sunnah makan walimah, membuat makanan walimah. Rasulullah yang mengatakan aulim walau bisyad, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing, sunnah. Kemudian dalam kitab-kitab disebutkan juga sunnah hukumnya membuat wakirah. Selain walimah ada wakirah. Apa itu wakirah? Imam Nawawi menyebutkannya dalam kitab Majmu', yaitu membuat tasyakkuran rumah baru. Jadi misal kita alhamdulillah sudah ada rumah baru. Sebelum ini rumah sewa atau terusan. Rumah baru juga, cuma sewa. Setelah umur 45, alhamdulillah ada rumah baru, walaupun kecil. Sunnah hukumnya membuat wakirah. Jadi undang tetangga makan di rumah baru. Untuk apa? Untuk membina silaturahim dengan tetangga. Termasuklah dalam perkataan ini ketika khataman Quran, insya-Allah tidak termasuk perkara bid'ah. Mereka yang mensyukuri dengan bersedekah tidak termasuk perkara bid'ah, dengan dalil hadis yang disahihkan melalui Anas bin Malik tadi. Baik, kira-kira begitu. Insya-Allah kita bertemu dalam judul yang berbeda di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.